Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saski dengan NIM 11950110012 pada kelas Sisdik L, jurusan Teknik Informatika, kampus UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penyederhanaan persamaan logika pada aljabar boolean. Simak video berikut. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembahasan aljabar boolean. Definisi aljabar boolean adalah aljabar yang menangani persoalan-persoalan logika. Aljabar boolean menggunakan beberapa hukum yang sama seperti aljabar biasa. Untuk fungsi OR, yaitu Y sama dengan A tambah B, adalah boolean penambahan. Untuk fungsi N, Y sama dengan A kali B adalah boolean perkalian. Hukum aljabar boolean yang pertama, hukum pertukaran atau komutatif. Penambahan yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Ini yang dinamakan hukum pertukaran. Sama juga seperti perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Hukum ini menyebabkan beberapa variabel OR atau N tidak menjadi masalah. Dan yang kedua, hukum asosiatif. Yang variabel penambahan A tambah B tambah C sama dengan AB tambah C. Nah, untuk dalam hukum ini yang didahulukan itu dalam penyembelahan menyederhanakan variabel, yaitu yang ada kurung, B tambah C dan A tambah B. Begitupun baliknya, perkalian A kali B kali C, A kali B kali C. Hukum ini menyebabkan penggabungan beberapa variabel OR atau N bersamaan tidak menjadi masalah. Hukum distributif. Yang pertama yaitu hukumnya A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat dari ini. A, B, ini. Ya, bisa dilihat untuk pembuktiannya. Selanjutnya, yang kedua, hukum dari distributif yaitu A tambah B, C tambah D sama dengan AC tambah AD tambah BC tambah BD. Hukum ini menampilkan metode untuk mengembangkan persamaan yang mengandung OR dan N. Tiga hukum ini mempunyai kebenaran untuk beberapa bilangan variabel. Hukum penambahan dapat dipakai pada Y sama dengan A tambah B, C tambah D. Untuk bentuk persamaan yaitu Y sama dengan BC tambah A tambah D. Ada lagi hukum De Morgan. Pada hukum ini terdapat inverse atau not yang disebut itu kebalikan. Contoh, A nor B, A nor tambah B nor sama dengan not A kali not B. Selanjutnya A nor kali B nor sama dengan not A tambah not B. Nah, untuk peraturan aljabar boolean ini kita harus ingat ya, peraturannya bisa bertahap. Yang pertama, A kali 0 sama dengan 0, A kali 1 sama dengan A tambah 0 sama dengan A tambah 1 sama dengan 1, A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Nah, begitupun seterusnya. Yang penting untuk peraturan aljabar ini
perlahan-lahan harus dihafal karena nanti di soalnya pasti memerlukan peraturan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke soal-soal dalam menyederhanakan aljabar boolean. Baik, kita lanjut dengan contoh soal. Kita buat contoh soalnya. Yang pertama soalnya Y sama dengan A not B C, terus di plus A not B not C. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan teori komplement, yaitu A not B ini kan sama A not B, terus kita samakan saja variabelnya, taruh ke bawah A not B. Nah, kan tinggal ini lagi C dan not C, terus kita masukkan variabel C plus not C. Nah, untuk jangan lupa ditambah tutup kurung. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya di sini dulu ya kita kerjakan. C plus not C itu sama dengan nilainya 1. Nah, kita turunkan saja A not B. Nah, jadi A not B dikali 1 itu hasilnya sama. Jadi hasilnya A not B. Jadi keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, contoh soal yang kedua yaitu Y sama dengan A buka kurung AB tambah C. Nah, kita menyelesaikan teori distributif, yaitu A dikali A dan B. Nah, ditambah A dikali C. Nah, ini ditutup kurung. Nah, untuk penyelesaian pertama yaitu ini A kali A ini kita masukkan dulu. A kali A tutup kurung B kali B karena dia keluar. Terus plus kita turunkan lagi A kali C. Nah, untuk penyelesaian pertama yaitu ini kan tutup kurung nih, A kali A ya kan, A kali B ditambah A kali C ya kan. Terus untuk penyelesaian selanjutnya ini A dengan A ini kita samakan saja variabelnya, A dikali B kali C. Nah, jangan lupa ditutup kurung. Nah, ini kita sudah menyelesaikan teori distributif dan asosiatif. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu soalnya Y sama dengan A B not C ditambah A not B not C tambah A not B C ditambah A B dan C. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu kita samakan variabel yang sama. A dengan AB dengan AB ini sama ya, kita turunkan A B. Nah, ditambah ini A not B dengan A not B ini sama, A not B. Nah, ini dengan ini kan sama, ini dengan ini kan sama. Kita bikin variabel yang berbeda. Contoh, ditambah C not C tambah C.
Nah, juga not C tambah C. Nah, jangan lupa ditambah untuk kurung dengan sini. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu not C tambah C ini nilainya 1, turun 1. Nah, ini juga not C dengan tambah C ini tambah 1. Yang lupa tutup kurung. Nah, ini ditambah. Nah, untuk AB turun AB. Ini A not B. Nah, AB kali 1 itu hasilnya sama, yaitu A B. Nah, juga A not B itu kali 1 hasilnya sama juga, A not B. Tinggal ditambah ini. Dan hasilnya itu adalah AB ditambah A not B. Nah, untuk soal selanjutnya kita memakai cara seperti ini ya. Contoh soal yang keempat itu Y sama dengan, maaf di sini saja, Y sama dengan A B C D aksen ditambah A aksen B C aksen dan D tambah A B C aksen D aksen ditambah A B C D ditambah A aksen B C D ditambah A aksen B C aksen D aksen. Nah, untuk cara yang seperti ini kita melakukan pengelompokan dua bagian, yaitu yang pertama kita kelompokkan 1 dan 3, yaitu Y sama dengan A B C D aksen ditambah A B C aksen D aksen. Nah, untuk pengelompokannya yaitu kita cari yang persamaan. A dengan ini sama, B dengan ini B sama, C dan C aksen ini kan berbeda. Nah, D dan D aksen dan D aksen ini sama. Kita masukkan variabel A, B dan D aksen. Nah, untuk C kita C ditambah C aksen. Nah, ini hasilnya. Jadi kita kelompokkan dulu, C tambah C aksen ini hasilnya 1 tambah A B D kita turunkan A B D. Nah, jadi hasil A B D aksen ditambah 1 kali 1, nah hasilnya itu A B D aksen. Nah, contoh yang kedua itu pengelompokan yang 2 dan 6, yaitu Y sama dengan A aksen B C aksen D ditambah A aksen B C aksen dan D aksen. Contohnya caranya seperti yang tadi ya. Jadi A penyebut A itu sama dengan A ini, kita masukkan. B penyebutnya sama, kita masukkan. C dengan penyebut ini C sama, kita masukkan. Tambah D dengan D aksen ini kan berbeda, kita kelompokkan dulu. D tambah D aksen. Nah, kita turunkan A aksen B C aksen kali 1. Jadi hasilnya A aksen B C. Nah, untuk cara yang pengelompokan yang ketiga, maaf yang salah. Untuk pengelompokan yang ketiga kita memakai 4 dan 5. 4 dan 5 ini ya, 4
4 dan 5. Nah, 4 dan 5 kita tulis A B C D ditambah A aksen B C D. Nah, caranya ini kan ada penyebut A dengan A aksen ini kan berbeda. Nah, jadi B C D ini kan sama nih. Nah, B C D tambah A aksen nih. Nah, hasilnya B C D kali 1 hasilnya B C D, dan hasil keseluruhannya yaitu Y sama dengan A B D aksen tambah A aksen B C ditambah B C D. Nah, soal selanjutnya kita akan membuat boolean dan rangkaian logika seperti soal seperti ini. Y sama dengan A not B ditambah A B. Nah, kita bikin dulu rangkaian logikanya seperti ini. Ada 4 inputan ya. Di sini kita bikin variabel A. Di sini kita bikin variabel not A. Di sini kita bikin variabel B dan not B. Nah, input A ini inputannya N, dan B not nih N juga, sehingga kita bikin gerbang N. Nah, dan untuk selanjutnya A not juga kita bikin selanjutnya B aksen B ini B biasa. Kita bikin sini gerbang N, juga sini gerbang N. Nah, lalu untuk sederhanakannya A dan A ini sama ya kan, turun A, terus B dengan not B dengan B ini kan berbeda, kita turun not B tambah B, jangan lupa ditutup kurung. Nah, hasilnya A kali B not B ditambah not B itu kan hasilnya 1. Nah, jadi A, dan hasilnya itu A. Nah, untuk selanjutnya untuk rangkaian logikanya kita tinggal OR-kan saja seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, itu saja hanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada penyampaian dalam pembahasan yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.